Sebenarnya gue buka usaha awal ini juga orang rumah gue nggak ada yang setuju, bahkan orang tua gue juga nggak approve. Dia bilang fokus aja kuliah gitu ya, karena mau gimana, maksud gue kuliah, gue mencari samping. Coba perkenalkan diri lu dulu dong. Nama gue Muhammad Fatur Rahman, orang-orang biasa manggil gue Atung. Nama Atung itu udah dari kecil atau orang-orang cuma terdekat doang? Dari kecil. Dari kecil udah lu emang udah dipanggil Atung? Yes. Lu sebagai apa sih sebenarnya di Wartan itu? Gue yang ngebangun Warkop Tanjakan pada awalnya usaha keluarga. Kenapa namanya Wartan? Kenapa namanya Warkop Tanjakan? Karena lokasi Warkop Tanjakan tepat di tanjakan. Ya bisa juga turunan. Kenapa harus tanjakan? Biar terus nanjak. Biar karirnya itu usahanya, iya. Oke. Apa bedanya sih Warkop Tanjakan sama warkop-warkop yang lainnya? Bedanya adalah, kan kalau orang taunya warkop itu warkop yang instan, iya kan, terkenalnya. Tapi kalau yang pakai coffee beans gitu-gitu pasti nggak jauh namanya yang coffee eatery, specialty dan segala macam. Nah kita tuh pakai nama Warkop Tanjakan ya karena emang kopi gitu loh, dan biar orang tuh nggak segan datang ke Warkop Tanjakan. Namanya warkop, sama-sama warung kopi. Tanjakan karena tepatnya lokasi di Tanjakan. Tapi bener, Warkop Tanjakan itu kan sejak 2017 itu lebih tepatnya kapan ya? 3 November 2017 jam 9 pagi. Itu awal mulanya itu Warkop Tanjakan itu idenya siapa sih sebenarnya? Karena gua ini cerita dari awal. Boleh. Cerita dari awal. Sambil ngerokok aja. Gua ngerokok ya. Boleh, Oke. apa-apa. Karena dulu tuh gua kenal kopi di 2014. Baru awal suka kopi itu di alun-alun Pare. Jadi yang ngenalin gua jadi penghobi ngopi namanya Mr. Putut Susilo Akbar. Dia guru bahasa Inggris gua buat speaking di kampung Inggris, Kediri. Singkat ceritanya, gue udah suka, gue pulang ke Jakarta, gue nyari kopi-kopi yang pernah gue temuin di Kediri, namanya kayak Vietnam Drip dan yang lain-lain. Nggak lama kemudian tuh gue ketemu teman baru namanya Mas Deta. Nah dia yang memperlanjutkan hobi gue ngopi, sampai pada akhirnya gue punya kesempatan, ada waktu gue bilang sama Mas Deta, Mas aku mau ngabdi sama Mas Deta, maksudnya bukan ngabdi ya, mau ikut Mas Deta keliling ngopi sana sini. Adalah waktu 3 bulan tuh. Tapi dia nggak ngajarin gue banyak tentang how to brewing atau bagaimana cara menyeduh kopi dengan baik. Tapi dia mengajari gue lebih ke gimana caranya ngejalanin bisnis gitu. Nah Mas Deta ini dia tuh dulu buka usaha Broyaku, Obrol Kopi. Dia dulu adalah pekerja, salah satu surveyor minyak. Terus dia mutusin buat berhenti untuk berdikari di dunia kopi karena dia benar-benar banget pengen berdikari di bidang usaha kopi, food and beverage. Terus singkat ceritanya gue minta sama dia, pokoknya gue jalan sama dia selama 3 bulan. Gue minta, Mas aku mau dampingin Mas Deta, Mas suruh apapun aku lakuin. Apapun Mas, selama 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan gue ngikut dia, terus gue dihadiahin gerobak. Nah, gerobak itu gue bingung, gerobak udah datang nih nyampe rumah. And I don't have enough money. Pada saat itu gue masih jadi Gojek, driver Gojek. Posisi gue di rumah nenek gue di Margahayu. Terus gue udah terlanjur bilang sama Mas Deta kalau gue mau buka usaha di hari Sabtu gitu. Pokoknya entah lupa pokoknya tanggal 3 November. Pada saat itu tanggal 3. Terus gue kontak teman kampus gue. Gue bilang gue minjem duit dong 300.000 buat buka usaha, buat bertahan hidup. Akhirnya ditransfer sama dia 300.000. Aplikasi driver tuh langsung gue matiin, dan gue dapat transferan 300.000, gue belanjain tuh.
belanjain buat pertama kali buka Warkop Tanjakan di keesokan harinya di 3 November 2017. Ya 300.000 buat buka usaha kopi nggak dapat buat ya intinya adalah pokoknya. Terus pada itulah intinya gue dapat buka usaha, modal awal dikasih sama Mas Deta gerobak. Karena emang cita-cita gue di Kediri pertama kali gue suka sama kopi. Gue inget banget di alun-alun Pare malam tuh gue bilang ya Allah pengen banget saya punya usaha kopi tapi tanpa modal. Terwujudlah di 3 November 2017 gitu. Kalau boleh tahu background lu itu apa sih? Emang udah keturunan pebisnis atau beda background? Background gue tuh gue kuliah di kampus pelayaran. Oke, di Stimar AMI. Terus bokap gue itu pelaut juga. Abang gue juga pelaut. Jadi keluarga gue darah pelaut. Nah, gue nih emang dari kecil gue tuh suka dagang. Dari kecil tuh gue suka dagang. Gue masih kuliah. Kenu bukan. Kenu sempat tes STIP. Dia sempat tes STIP 2 kali. Terus ya kenapa gue harus mau buka usaha? Karena gue berpikir apa ya, gue belajar banyak hal dari bokap. Gue juga bersyukur sampai saat ini gue bisa besar, gue bisa kuliah di pelayaran karena bokap gue juga seorang pelaut. Tapi gue pribadi pengen banget buka usaha gitu. Gue nggak mau berlayar seumur hidup gitu. Gue pengen banget punya usaha. Ya karena gue tahu dari profesi bokap gue dan profesi gue, jurusan kuliah gue itu nggak ada pensiunan. Nah gue harus berpikir buat kelak nanti, buat anak cucu gue, buat saudara-saudara gue, buat teman-teman gue, yaitu usaha. Sunnah kan. Berarti lu punya motivasi gue harus beda nih dari keluarga gue, maupun background keluarga gue nggak ada yang pembisnis. Gue memberanikan diri untuk coba banting setir, walaupun emang pendidikan lu itu pelayaran juga, tapi lu harus coba. Gue harus berani mencoba. Seru nih, seru pembahasannya seru. Jadi sebenarnya gue buka usaha awal ini juga orang rumah gue nggak ada yang setuju, bahkan orang tua gue juga nggak approve. Dia bilang fokus aja kuliah gitu. Ya karena mau gimana, maksud gue kuliah, gue mencari sampingan. Pada saat itu gue lagi nyari perusahaan buat magang. Akhirnya gue nyambi. Gue jadi driver, gue jadi retail, makroni temen gue ikut. Kalau lo pernah dengar jasa, pokoknya gue jual pulsa juga lewat HP gue. Terus retail makroni tuh gue jualin di kampus ya. Gue jualin di kampus, padahal ya kampus pelayaran tuh susah banget buat maksud gue lo ngelakuin suatu hal yang di luar dari aturan gitu. Tapi gue ngelakuin itu karena kebutuhan gue butuh makan di kos, akhirnya gue ngelakuin itu gitu. Terus ya gue udah nggak ngekos, gue nyari perusahaan sana sini sambil nyambi buat usaha Warkop Tanjakan. Ya itu sih. Tanjakan itu kan punya slogan kamu nggak sendirian. Yes. Apa sih maksudnya dari si kamu nggak sendirian itu tuh apa? Karena di tempat ngopi manapun pasti nggak pernah sendiri lah. Ngopi tuh pasti punya teman, nggak mungkin ngopi sendirian. Sekalipun ngopi sendirian, itu pasti lagi chattingan sama teman, sama saudara. Makanya kenapa Warkop Tanjakan punya slogan, kamu tuh nggak sendirian. Karena apa yang kita lakuin itu nggak pernah sendiri, pasti melibatkan seseorang. Ya nggak sih? Setuju nggak? Setuju kan? Pokoknya nggak bakal pernah ngerasa sendirian di Warkop Tanjakan. Warkop Tanjakan ini kan dari 2017 sampai 2019 akhir itu udah sampai pada puncaknya. Gimana perasaannya Bang Atung setelah Warkop Tanjakan bisa sebesar ini, dari Sabang sampai Merauke itu tahu banget Warkop Tanjakan. Dan apa sih visinya Bang Atung atau tips dari Bang Atung untuk kita nih yang muda-muda nih bisa sampai ke puncak juga? Pertanyaan yang pertama, apa perasaan gue? Pasti satu, bersyukur dan takut. Takutnya adalah ya gue nggak bisa, gue takut apa yang dititipin sama yang ngasih, maksudnya yang ngasih hak semua ini bisa terjadi itu kan
yang maha kuasa ya. Gue takut, ini kan semua cuma titipan. Gue takut nggak bisa ngejaga titipan tersebut. Itu sih, makanya gue selalu bilang sama teman-teman gue, partner gue, keluarga gue, terus doain gue. Dan ya maksud gue, poin intinya adalah bersyukur dan gak lupa gue tuh dulu seperti apa gitu. Dan tipsnya, untuk tipsnya ada beberapa ya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah yakin. Yang ketiga, lakukan. Yang keempat ini terus konsisten. Dan itu harus, kita nggak bisa idealis, kita harus bisa ngelihat pasar, kita harus dengerin masukan, baik itu masukan apapun ya, pahit manisnya kita terima, harus kuat. Dan poin intinya semua tips itu yang tadi dilandasin dengan kalimat ini, don't complain, let the other people complain. Jangan mengeluh, biarkan orang lain mengeluh. Kenapa? Karena setiap keluhan itu adalah peluang, dan setiap keluhan pasti membutuh solusi dan koneksi. Jadi buat gua, keluhan itu adalah peluang. Jadi ketika misalkan pribadi gua nih, gua lagi ngejalanin sesuatu hal tentang apapun itu, gua mengeluh gitu. Tapi gua cari tahu dulu bagaimana cara solusinya di mana. Apa yang harus ini kenapa ini bisa terjadi? Yang dicari adalah akarnya. Temukan solusinya, cari koneksinya, dan bakal dapetin apa yang kalian mau. Apa sih rencana lu buat kedepannya Warkop Tanjakan ini? Dalam waktu dekat ya? Iya, dalam waktu dekat tuh kita kan lagi renov ya. Mau cepat selesai renov, abis itu mau buka cabang. Soalnya udah banyak banget yang teriak minta buka cabang. Doain ya, segera kita bakal buka cabang di lokasi terdekat Anda. Amin ya Allah. Anjay. Gimana?